Bab 1895, senang apanya? Ah! Jeritan nyaring dan menyayat terdengar. Di bawah daya pedang yang begitu mendominasi, tubuh Patriark Klan Mu langsung meledak. Sret! Rohnya yang compang-camping menyembur keluar dengan panik. Kekuatan Patriark Klan Mu jelas lebih kuat daripada para tetua. Tadi, di bawah tebasan pedang itu, dia masih berhasil mempertahankan roh aslinya. Hanya saja, meski roh aslinya selamat, kondisinya juga tidak bisa dibilang baik. Seluruh tubuh rohnya penuh retakan. Ningyi menatapnya dengan wajah bengis. Roh Patriark Klan Mu bergetar hebat. Ia berkata, "Ningyi, tolong beri aku kesempatan hidup, tolong. Aku minta maaf padamu, aku minta maaf." Ningyi tertawa terbahak-bahak seperti orang gila. "Minta maaf? Kalau kamu minta maaf, ayah dan ibuku bisa hidup lagi." "Bisa." Ekspresinya makin ganas dan buas. Patriark Klan Mu gemetar ketakutan. Pada saat itu, suara bentakan seorang wanita terdengar, "Ningyi, hentikan. Segera hentikan." Di udara tak jauh dari sana, seekor unicorn menarik sebuah tandu mewah. Dari dalam tandu itu melesat keluar seorang wanita berjubah biru. Mengikutinya, muncul pula seorang pria berjubah brokat. Mu Qian, Feng Zhen. Melihat keduanya, Patriark Klan Mu seketika berseri-seri. "Qianer, Zener." Mu Qian adalah wanita yang dinikahkan dengan Feng Zhen. Sementara Feng Zhen adalah cucu kandung dari tetua agung klan Feng, kedudukannya di klan Feng amatlah tinggi. Mu Qian pasti pulang bersama Feng Zhen untuk menjenguk dirinya. Dengan adanya Feng Zhen di sini, dia merasa hidupnya masih bisa diselamatkan. Ia memandang Ningyi, lalu berseru dingin, "Hari ini, kamu." Ningyi langsung mengayunkan pedang. Begitu tebasan itu dilontarkan, kekuatan pedang yang mengerikan seketika menelan roh Patriark Klan Mu. Patriark Klan Mu menjerit ketakutan, "Kamu!" Baru mengucap satu kata, "Kamu," pedang itu sudah menyapu dan menenggelamkannya. Ah! Jeritan menyayat terdengar. Detik berikutnya, roh Patriark Klan Mu hancur berantakan. Mati. Pada saat yang sama, suara ratapan menggema, "Ayah!" Tubuh Mu Qian bergetar keras. Hampir saja dia jatuh tersungkur dari udara. Ayahnya dibunuh tepat di depan matanya. Mata Mu Qian langsung memerah. Ia menatap Ningyi dan berteriak, "Ningfi, kamu harus matil, kamu harus matil." Ningyi malah tertawa liar. "Yang pantas mati itu kamu, perempuan jalang." "Bagaimana, jalang, rasanya melihat kerabat sedarah mati di depan mata sendiri? Sakit sekali, kan?" Ah! Mata Mu Qian penuh kebencian dan racun. Ia langsung menerjang ke arah Ningyi. Ningyi mengayunkan pedangnya lagi. Kekuatan pedang yang menakutkan seketika jatuh di hadapan Mu Qian. Saat kekuatan pedang yang sedahsyat itu hampir menyentuhnya, barulah Mu Qian sedikit sadar. Wajahnya seketika dipenuhi ketakutan. Kekuatan pedang ini benar-benar terlalu kuat. Begitu menghampiri, dia sama sekali tidak bisa bergerak. Tepat pada saat itu, Feng Zhen tiba di hadapannya. Ia memanggil keluar sebuah stempel tembaga kecil dan mendorong stempel itu untuk menyambut tebasan pedang. Weng! Stempel tembaga kecil itu menyala terang. Kekuatan pedang berhasil tertahan. Dada Mu Qian naik turun hebat, wajahnya pucat pasi. Beberapa saat kemudian barulah ia kembali tenang. Ia menoleh ke Feng Zhen dan berkata, "Terima kasih, Mas Zhen." Selesai bicara, ia memandang Ningyi, lalu melihat potongan daging dan pecahan tubuh ayahnya yang hancur berantakan di tanah. Tubuhnya kembali gemetar hebat, dan tatapannya pada Ningyi dipenuhi kebencian. Feng Zhen menatapnya dan berkata, "Tenang. Aku pasti akan membalas dendammu." Selesai itu, ia memandang Ningyi. Saat ini, Ningyi yang marah karena gagal membunuh Mu Qian kembali mengayunkan pedang berkali-kali.
Gelombang kekuatan pedang yang bergulung-gulung menghujani Feng Zhen. Namun, semuanya tertahan oleh stempel tembaga itu. Wajah Feng Zhen sedingin es. Ia menatap Ning Yi, lalu mengalihkan pandangan ke Mu Bei. Ki pedangnya itu kau yang berikan. Mu Bei hanya tersenyum tanpa bicara. Melihat sikap Mu Bei yang seperti itu, wajah Feng Zhen semakin dingin. Bocah kecil, cukup sombong juga. Hari ini aku akan menguliti dan mematahkan tulang-tulangmu satu persatu, kita lihat apakah kau masih bisa sombong. Selesai bicara, ia langsung mengerahkan stempel tembaga di tangannya. Stempel tembaga itu memancarkan cahaya menyilaukan. Gelombang cahaya pembunuh yang ganas menekan turun ke arah Mu Bei. Kekuatan ini amat kuat, setara dengan ranah Tonggu tingkat ke-18. Mu Bei mengangkat tangan. Di depannya muncul sebuah gambar segel 4 simbol. Gambar segel 4 simbol itu menyambut gelombang cahaya pembunuh tersebut. Daya segel pun meledak, memaksa menahan serangan itu. Pemandangan ini membuat semua orang di sekitar berubah wajah. Ini segel 4 simbol. Segel 4 simbol. Seni berharga Raja Manusia. Mu Bei ternyata menguasai seni berharga Raja Manusia yang legendaris itu. Feng Zhen juga terkejut. Namun sesaat kemudian, ia malah tertawa terbahak. Bagus, bagus, bagus. Bagus sekali. Segel 4 simbol. Kalau hari ini ia bisa menekan Mu Bei di sini dan merebut segel 4 simbol, masa depannya pasti tak terhingga. Ini adalah seni berharga Raja Manusia, kekuatannya tak terukur. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya pada stempel tembaga. Stempel itu bersinar semakin menyilaukan. Pada saat yang sama, mata Mu Bei sedikit berkilat. Di sekitar Feng Zhen, dalam sekejap muncul belasan retakan ruang besar yang menganga dan melahap ke arahnya. Dao Ruang. Dao Ruang. Feng Zhen buru-buru mengerahkan cahaya menyilaukan dari stempel tembaga. Dalam sekejap, belasan retakan besar itu dihancurkan. Namun bersamaan dengan itu, Mu Bei sudah muncul di hadapannya. Ia meraih stempel tembaga kecil itu dengan satu tangan. Wajah Feng Zhen langsung berubah. Kamu. Baru mengucap satu kata, kamu, kaki Mu Bei sudah berputar. Sebuah tendangan cambuk menghantam kepalanya. Feng Zhen buru-buru mengangkat lengan untuk menangkis. Detik berikutnya, tendangan cambuk Mu Bei menghantam lengan yang ia tegakkan. Boom! Feng Zhen terpental ke samping dengan sangat menyedihkan. Terpental sekali ini, tubuhnya melayang sejauh lebih dari 300 zang. Wajah Mu Qian berubah pucat. Mas Zhen. Ia segera berkelebat dan menopang tubuh Feng Zhen. Labu kekacauan berdesis, kekuatan jelek, pengalaman bertarung juga jelek. Meskipun pegang harta bagus, tetap saja percuma. Tungku penelan langit menyahut, memang begitu. Stempel tembaga kecil yang dikerahkan Feng Zhen sesungguhnya sangat kuat. Bahkan mungkin bisa melepaskan kekuatan setara setengah langkah ranah Yuzu. Dengan kekuatan Mu Bei saat ini, ingin menaklukkan lawan di tingkat seperti itu sebenarnya masih cukup sulit. Namun, pengalaman bertarung Feng Zhen benar-benar payah. Sekalipun ia membawa harta sehebat itu, di tangan Mu Bei tetap saja tak ada artinya. Mu Bei memakai kecepatan ekstrim untuk membatasi cara Feng Zhen mengoperasikan stempel tembaga. Tidak diberi kesempatan memakainya. Mu Bei menyimpan stempel tembaga itu, lalu menatap Feng Zhen. Lengan yang tadi dipakai Feng Zhen untuk menangkis sudah remuk tulangnya. Ia mengibaskan lengan itu keras-keras, memaksa memulihkannya. Setelah itu, ia menatap Mu Bei dengan bengis. Kau kira setelah merebut stempelku, kau bisa berbuat apa padaku? Mimpi di siang bolong. Masih sama seperti yang kubilang tadi, hari ini kau harus mati, dan akan dikuliti serta dipatahkan tulang-tulangmu. Sambil berkata, ia tiba-tiba menunjuk ke antara kedua alisnya. Lalu, titik di antara alisnya memancarkan cahaya. Secercah sinar jiwa muncul.
Sinar jiwa itu terbang keluar dari antara alisnya. Sekejap kemudian, sinar itu berubah menjadi seorang kakek berjubah emas. Aura kakek berjubah emas ini bergelora. Gelombang ranah Yusu berkobar seperti api membara, sangat menggetarkan. Tetua Agung Fengpu, ada murid klanmu yang berseru. Fengpu, dialah tetua agung generasi sekarang dari klan Feng, sekaligus kakek Feng Zhen. Seorang kuat di ranah Yusu sejati. Saat ini, Feng Zhen menunjuk Mu Bei dan berkata pada Fengpu, kakek, bocah ini menguasai segel 4 simbol, seni berharga raja manusia itu. Cepat tekan dia, paksa dia mengaku cara berlatih segel 4 simbol. Kalau begitu, kekuatan klan Feng kita pasti akan meroket, dan di masa depan bisa menapaki ketinggian yang sangat mengerikan. Begitu kata-kata itu keluar, pupil mata Fengpu langsung menyusut. Ia bertanya pada Feng Zhen, benarkah? Saat bertanya, matanya menatap Mu Bei tanpa berkedip. Anak ini menguasai seni berharga raja manusia. Feng Zhen menjawab, benar, sungguh, tidak bohong. Ia tampak sangat bersemangat. Labu kekacauan berkata saat ini, dasar tolol, sebentar lagi juga bakal tamat, senang apanya. Bab 1896, sampah yang anjing pun tak mau. Feng Zhen menafap hulu kekacauan erat-erat. Kau bilang tuan mudamu ini sebentar lagi tamat. Dasar barang konyol. Kakeknya adalah salah satu kuat tertinggi di puncak ranah Yusu. Sekarang yang ia panggil ke sini memang cuma perwujudan jiwa ilahi, tapi kekuatannya tetap setara dengan seorang ahli ranah Yusu biasa. Mu Bei bisa menahannya. Dalam keadaan begini, hulu kekacauan malah berani bilang dia sebentar lagi tamat. Konyol. Benar-benar konyol. Hulu kekacauan mendengus, dasar bocah, masih berani tak percaya. Ding kecil menimpali, orang bego kebanyakan punya rasa percaya diri yang buta. Hulu kekacauan berkata, kalau dipikir-pikir, ada benarnya juga. Mendengar ocehan mereka, tatapan Feng Zhen langsung membeku sedingin es. Tunggu saja. Sebentar lagi aku akan menghancurkan kalian. Hulu kekacauan menjawab, hulu ini tunggu lihat kau nangis nanti. Feng Zhen menatapnya ganas. Saat ini, Fengpu membuka mulut, untuk apa kau pusing memikirkan rongsokan begitu? Kalau tak senang, biar kakek yang menghancurkannya. Sambil berkata begitu, ia mengibaskan tangan santai. Seketika sebuah cahaya harta yang dipadatkan oleh kekuatan jiwa menyapu langsung ke arah hulu kekacauan. Kekuatan ranah Yusu, kuat tak terbandingkan. Namun pada saat itulah, seberkas cahaya pedang melesat, menyambut cahaya jiwa itu. Sret! Cahaya harta jiwa itu langsung hancur berkeping-keping. Mu Bei telah memanggil keluar pedang penumpas bencana. Tatapan Fengpu jatuh pada Mu Bei, lalu beralih ke pedang penumpas bencana di tangan Mu Bei. Pedangmu ini, ia tidak bisa menangkap jelas tingkat kultivasi Mu Bei. Tapi ia bisa merasakan kekuatan auranya. Kekuatan Mu Bei jelas-jelas jauh di bawahnya. Namun barusan, Mu Bei dengan enteng menebas putus cahaya harta jiwa yang ia lepaskan. Ini sangat tidak wajar. Ia menatap pedang penumpas bencana lekat-lekat. Pedang ini punya kemampuan menekan jiwa. Mu Bei hanya tersenyum tanpa menjawab. Melihat sikapnya, amarah Feng Zhen langsung membubung. Bocah, di depan kakekku kau masih berani sok angkuh begitu. Dari mana keberanianmu? Tatapan Mu Bei beralih padanya. Feng Zhen mendengus, lihat apa? Kau mau bunuh tuan muda ini? Memangnya kau sanggup? Hari ini, hanya tuan muda ini yang boleh bunuh kau. Mengerti tidak, Bok? Mu Bei langsung mengayunkan pedang. Sekali tebas, seberkas ki pedang berwarna emas dan perak menyapu ke arah Feng Zhen. Fengpu mengibaskan lengan bajunya. Seberkas cahaya jiwa menyambut ki pedang itu dan bertabrakan dengannya. Sret! Cahaya jiwa hancur seketika. Namun daya ki pedang sama sekali tidak berkurang.
Detik berikutnya, ki pedang itu jatuh tepat di antara kedua alis Feng Zhen. Sret, darah muncrat. Kepala Feng Zhen langsung tertembus, beserta jiwa ilahinya yang ikut remuk bersama. Wajah Feng Pu seketika berubah drastis. Zener. Warna wajah Muqian juga berubah. Zhen sayang. Feng Pu buru-buru membungkus tubuh Feng Zhen dengan kekuatan jiwanya, berniat menyelamatkan. Sayangnya, jiwa ilahi Feng Zhen sudah hancur total. Tak ada yang bisa diselamatkan. Ia mengeluarkan auman pilu, lalu menatap Mu Bei dengan pandangan membunuh. Anak muda, aku akan membuatmu takkan pernah bisa terlahir kembali. Boom! Gelombang kekuatan jiwa yang mengerikan meledak dari tubuhnya. Ia langsung memadatkan kekuatan itu menjadi sebuah kep tangan raksasa dari cahaya jiwa yang menjulur mencengkeram ke arah Mu Bei. Kemanapun kep tangan jiwa itu lewat, ruang di sekitarnya runtuh lapis demi lapis. Kekuatan penekanannya menindih seluruh ruang sekitar. Dalam sekejap, kep tangan itu sudah tiba di hadapan Mu Bei. Namun, begitu kep tangan jiwa yang mengerikan itu mencapai titik tersebut, gerakannya justru berhenti. Seolah tertahan oleh kekuatan pedang tak kasat mata. Mu Bei menggoyang pedang penumpas bencana di tangannya dengan gerakan ringan. Sret, kep tangan jiwa itu hancur lebur. Di saat bersamaan, Mu Bei mengangkat pedang penumpas bencana secara horizontal. Kekuatan pencabut jiwa dan perenggut roh meledak hebat, langsung menindas perwujudan jiwa ilahi Feng Pu, lalu menyedotnya masuk ke dalam pedang. Detik berikutnya, aura perwujudan jiwa Feng Pu lenyap tanpa jejak. Sementara itu, keperkasaan pedang penumpas bencana terasa meningkat sedikit. Pada saat yang sama, di lokasi lain, di dalam klan Feng. Keparat. Sebuah lolongan pilu memecah udara dari dalam sebuah balairung besar keluarga Feng. Getaran suaranya langsung meremukkan balairung itu beserta seluruh ruang di sekitarnya. Boom! Disertai aura pembunuh mengerikan dan kekuatan ilahi yang menakutkan, seorang kakek mencelat keluar, lalu menghilang dari dalam wilayah keluarga Feng dalam sekejap. Kakek itu, tak lain adalah Feng Pu yang asli. Kegaduhan sebesar itu tentu saja membuat banyak orang keluarga Feng terkejut. Kepala klan dan tetua kedua pun buru-buru bergegas ke arah suara. Tetua kedua bertanya heran, apa yang terjadi? Kepala klan Feng berkata, kau ikuti dia. Lihat dulu. Tetua kedua mengangguk, lalu segera mengejar ke arah tetua pertama. Saat ini, di dalam klanmu, seluruh anggota klanmu gemetar ketakutan. Ini bagaimana mungkin? Feng Zhen dibunuh oleh Mu Bei. Bahkan perwujudan jiwa ilahi Feng Pu dari ranah Yusu juga dibunuh seketika oleh Mu Bei. Pedang itu. Ada yang memperhatikan pedang penumpas bencana di tangan Mu Bei. Barusan, pedang inilah yang menekan dan meremukkan perwujudan jiwa ilahi Feng Pu. Wajah Muqian pun berubah pucat pasi. Tidak, ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Murray tak memedulikan reaksi siapapun, lah mengibaskan tangan, langsung merampas cincin penyimpan milik Feng Zhen. Sebagai darah murni keluarga besar, seharusnya cukup banyak barang bagus di dalam cincin penyimpanan itu. Setelah itu, ia menoleh pada Ning Yi. Kau lanjutkan. Ning Yi juga sempat tertegun karena Mu Bei dengan begitu mudah membunuh Feng Zhen dan perwujudan jiwa Feng Pu. Baru ketika Mu Bei menyapanya, ia tersadar kembali dari keterkejutannya. Lalu ia menatap Muqian erat-erat. Tatapannya buas dan kejam, wajahnya tampak mengerikan. Mengangkat pedang ki yang diberikan Mu Bei, ia melangkah satu demi satu mendekati Muqian. Wajah Muqian kembali berubah. Ketakutan memenuhi rautnya. Ning Yi, kamu jangan bertindak gegabah. Aku sekarang ini sudah menjadi bagian dari keluarga Feng. Ning Yi langsung mengayunkan pedang. Seberkas kekuatan pedang yang mendominasi jatuh tepat ke kedua kaki Muqian. Sret, sret. Kedua kaki Muqian tertebas putus.
Darah menyembur deras. Ah! Mukian menjerit memilukan dan langsung ambruk ke tanah. Ningyi menatapnya sambil menyeringai kejam. Bagaimana? Enak? Nikmat? Tidak. La cepat-cepat melangkah hingga berdiri tepat di depan Mukian, memandangnya dari atas. Sorot matanya segila iblis. Ekspresinya senyum-senyum miring, tampak benar-benar kehilangan waras. Mata Mukian dipenuhi rasa takut. Yi sayang, aku cuma sesaat tertutupi mata oleh nafsu akan kekuasaan dan harta. Kamu ingat kenangan kita dulu, ya? Tolong lepaskan aku, boleh? Lepaskan aku. Aku bisa kembali baik-baik sama kamu lagi. Mu Bei hampir muntah. Hulu kekacauan melompat-lompat, jijik. Ding kecil menimpali, setuju. Ningyi tertawa terbahak-bahak, menatap Mukian. Perempuan murahan macam kamu, sampah yang anjing pun tidak sudi, masih berani bilang mau balik sama aku. Mampus sama ibumu sana. Ia langsung mengayunkan pedang. Sret. Salah satu lengan Mukian terbang tercabik. Mukian kembali menjerit. Ningyi terus mengayunkan pedang. Setiap tebasan tidak mengenai titik vital, setiap tebasan hanya mengiris dan menebas bagian tubuh Mukian sedikit demi sedikit. Jeritan Mukian benar-benar menyayat hati dan memekakkan telinga. Hingga puluhan tarikan napas kemudian, tubuhnya telah terpotong menjadi potongan-potongan daging, jiwa ilahinya juga diburu dan dimusnahkan oleh Ningyi. Mati total, tanpa sisa. Baru sampai di titik ini, Ningyi mendadak menangis terseduh-seduh. Ayah, ibu, anakmu sudah membalaskan dendam kalian. Air mata mengalir deras di wajahnya. Tak lama kemudian, ia tiba-tiba menoleh ke arah para anak muda klanmu di sekitar yang tengah diliputi ketakutan. Memperlihatkan sebuah senyum miring sekejam iblis. Senyum seperti itu membuat seluruh anggota klanmu gemetar hebat. Ningyi, kamu mau apa? Yang membunuh orang tuamu itu kepala klan dan para tetua, tak ada hubungannya dengan kami. Ningyi hanya menyeringai. Detik berikutnya, sambil menggenggam pedang ki pemberian Mu Bei, ia menerjang ke arah kerumunan. Siapapun yang ia lihat, ia tebas. Tidak. Jeritan menyedihkan langsung pecah, saling bersahut-sahutan. Hingga lewat 1 jam penuh, jeritan itu baru benar-benar lenyap. Seluruh klanmu sudah dibasuh darah. Musnah total. Ningyi menengadah dan meraung ke langit. Sambil meraung begitu, air matanya terus mengalir. Penuh duka dan getir. Setelah meraung belasan tarikan napas lamanya, ia berhenti lalu berjalan ke hadapan Mu Bei. Kedua lututnya tiba-tiba tertekuk, jatuh berlutut. Penolong, terima kasih. Terima kasih. Bersambung.